Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada para kiai, para ustaz, para alim ulama, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada ketua DKM daripada Masjid Al-Hijrah, segenap pengurusnya, ketua yayasan, ketua panitia, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada siapapun yang telah membantu sehingga terlaksananya acara yang mulia ini. Kita doakan semoga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kepada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah dari kepolisian, Kapolsek, serta kepada aparat pemerintahan, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjid. Karena sebab hamba yang memakmurkan masjid adalah bukan sembarang hamba, tapi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa untuk memakmurkan masjid, hanya yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa maknanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Maknanya adalah dijamin orang yang memakmurkan masjid, dijamin orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mengakunya beriman akan tetapi tidak memakmurkan masjid, ya istilahnya kita nggak tahu apakah benar atau tidak imannya kepada Allah. Kita husnudzon saja, kita berprasangka baik, mudah-mudahan orang itu beriman kepada Allah, tapi kita tidak bisa menjamin. Namun di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
jika kalian melihat orang-orang yang bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid, maka bersaksilah. Kita diperintahkan untuk bersaksi bahwa orang itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ragu lagi, karena apa? Sudah disaksikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholata, mereka itulah orang-orang yang mendirikan sholat. Wa ataz zakata, mereka itulah orang-orang yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka itulah orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan. Jadi di dalam Al-Quran Allah sebut dengan asa. Asa itu artinya mudah-mudahan. Ini adalah sebagai pelajaran untuk hambanya. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, kita ucapkan dengan mudah-mudahan atau semoga, asa di dalam Al-Quran. Ini untuk hambanya, mudah-mudahan. Tapi bagi Allah, kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata asa, mudah-mudahan, semoga, maknanya apa? Pasti. Jadi kalau Allah yang mengatakan mudah-mudahan, berarti maknanya adalah pasti, bukan mudah-mudahan lagi. Untuk kita mudah-mudahan, untuk Allah maknanya pasti. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka maknanya adalah pastilah orang-orang yang memakmurkan masjid, pastilah mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang memakmurkan masjid. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita memakmurkan masjid, kita berkumpul bersama. Pada dasarnya, pada intinya adalah untuk kita ini berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu gak ada istilah kebanyakan, gak ada. Kalau kebanyakan duit itu masih ada, orang kebanyakan duit, ya. Tapi kalau kebanyakan zikir tidak ada. Semakin banyak zikir semakin baik. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Orang yang ingat kepada Allah, maka akan diingat oleh Allah, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah orang yang lupa kepada Allah, maka akan dilupakan oleh Allah. Jadi agar kita selalu diingat oleh Allah. Apa maknanya diingat oleh Allah? Selalu dibantu oleh Allah, selalu dimudahkan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya agar kita selalu diingat oleh Allah? Maka kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah.
Lebih-lebihnya lagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah adalah ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentram. Ya, di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rafillaha firraha ya'rifka fisyiddah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Ya, ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Sekarang kan banyak orang kebalik. Ya, ketika senang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika susah baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana bisa diingat oleh Allah? Ya, di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah. Kebanyakan orang sekarang seperti ini. Dalam keadaan lagi banyak uang, lagi maju, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang-jarang berzikir, jarang-jarang ke masjid. Ya, ketika dalam keadaan bangkrut misalnya, ketika dalam keadaan turun, ya, dalam keadaan mundur, dalam keadaan tidak punya uang, baru ke masjid, ya, baru megang tasbih sambil dikira. Ya, padahal sebelumnya nggak pernah dikira. Jarang-jarang lupa kepada Allah. Ini bagaimana bisa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak sekarang orang dalam keadaan sehat lupa kepada Allah, ketika sakit baru baca Al-Quran, ya, baru sholat tahajud, ya, baru mintanya kepada Allah sampai nangis-nangis. Ya, sebelumnya nggak pernah, jarang sekali minta kepada Allah sampai nangis, mungkin nggak pernah. Ini yang seperti ini bagaimana bisa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita senantiasa diingat oleh Allah, maka kita selalu dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apalagi di masa pandemi seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya, khususnya dari penyakit corona dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan cara agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita menjaga diri kita, namun yang lebih utama adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertawakal. Ya, ini salah satu temanya di sini, memantapkan iman, imun dan aman. Ya, waduh, siapa yang berjudul? Ya, Pak Panitia. Ya, masyaallah. Ya, meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan imun meningkatkan imun diri kita, dan agar kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ada di dalam bertawakal kepada Allah. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah, yang pertama orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa wa man yatawakkal 'alallahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Jadi yang bertawakal itu siapa? Orang-orang yang beriman, yang semakin kuat imannya, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Orang itu menjadi tenang, ya, merasa tenang, ya, hatinya merasa tentram. Orang yang seperti ini imunnya menjadi kuat. Karena kita dengar bahwa dalam ilmu kedokteran pun mengatakan bahwa orang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan stres, itu imunnya menjadi turun. Ketika imun turun, penyakit baru bisa masuk. Ini bagi orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah gak ada rasa gelisah, gak ada rasa takut, gak ada rasa cemas, gak ada rasa stres, apalagi merasa tenang. Ya, sebab apa? Pegangan hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bertawakal bukan berarti tidak berusaha, bukan. Tetap kita berusaha seoptimal mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Tapi pegangan hati kita, sandaran hati kita, ya hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah akan menyelamatkan seorang hamba, maka pasti hamba itu akan selamat. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, maka tidak akan selamat. Orang yang seperti ini merasa tenang hatinya, ya, pegangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang menjadi kuat imunnya, sehingga apa? Diselamatkan oleh Allah. Ini bagi orang yang bertawakal. Ya, di dalam hadis diriwayatkan bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, sering-sering membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagiku Allah sebagai pelindung, wa ni'mal wakil. Ya, banyak-banyak agar kita merasa bertawakal kepada Allah. Karena apa? Ucapan ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam apinya Raja Namrud. Itu apinya Raja Namrud besarnya luar biasa, dinyalakan selama beberapa hari, panasnya besarnya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam apinya Namrud, itu yang diucapkan oleh beliau adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kekuatan imannya, bertawakalnya kepada Allah, sehingga api sebesar apapun itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi istilahnya penyakit corona, ya, istilahnya. Mananya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak akan dibahayakan oleh apapun. Dan itu juga adalah ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika ada kabar akan diserang oleh musuh. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, ya, bagaimana ketika innan nasa kajama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika orang-orang munafik berkata bahwa kalian, Nabi Muhammad bersama para sahabat, akan diserang oleh orang-orang kafir. Ya, apa yang diucapkan oleh para sahabat, gak gelisah, gak ketakutan, ya, gak khawatir, tapi semakin kuat imannya para sahabat dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya apa? Diselamatkan oleh Allah, tidak mendapatkan bahaya, justru mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal ini orang yang beriman kepada Allah, imunnya menjadi kuat dan akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau tawakkaltum hakka tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqut tayr tahdu khimasan wa taruhu bitana. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana? Berangkat di waktu pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Ini dalam hadis. Jadi ibaratnya burung-burung itu benar-benar bertawakal kepada Allah, ya, pegangan hatinya kepada Allah, sehingga apa? Pulang membawa hasil. Akan tetapi tetap berusaha. Kita lihat burung-burung itu pagi-pagi baru sinar udah muncul sedikit, udah keluar dari rumah, berusaha seoptimal mungkin. Tapi apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pulang membawa hasil. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi semoga Allah memberikan ketabahan kepada kita dan juga memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, ya. Namun perlu kita perhatikan yang namanya tawakal itu adalah pegangan hati kita. Misalnya contohnya ada orang rumahnya dijaga oleh satpam. Orang rumahnya dijaga oleh satpam. Lalu merasa tenang hatinya karena apa? Rumahnya dijaga oleh satpam. Itu berarti orang ini tawakalnya kepada satpam. Nah, karena apa? Tenang hatinya sebab ada satpam. Ya, tawakalnya berarti kepada satpam. Ya, seperti itu. Misalnya ada orang punya simpanan uang di bank misalnya, merasa tenang hatinya karena ada simpanan uang di bank, berarti tawakalnya kepada uang yang ada di bank. Ya, sebab hatinya menjadi tenang karena ada simpanan. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga dan lain sebagainya, tapi merasa tenang hatinya karena apa? Pegangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah melindungi maka akan aman. Kalau Allah tidak melindungi, walaupun istilahnya yang jaga satpam 100 satpam sekalipun, simpanan uangnya sebanyak apapun, tapi kalau Allah tidak melindungi, tidak mencukupkan, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Ini namanya orang yang baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa innallaha katama sittatan fi sittatin. Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Apa itu? Yang pertama kata maridha fi taati. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Maknanya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah sembunyikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak tahu ketaatan mana yang di dalamnya ada ridhonya Allah. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah maka akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah gak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ridhonya Allah sembunyikan di dalam ketaatan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita jangan merendahkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan kita anggap rendah ya perbuatan baik sekecil apapun. Karena apa? Bisa jadi di dalamnya itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan cara
ketika bertemu dengan orang lain. Jangan kita anggap rendah itu. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau bi an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kamu merendahkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun dengan cara menunjukkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan orang lain. Ya, karena apa? Bisa jadi di situ di dalamnya ada ridhonya Allah. Ketika mendapatkan ridhonya Allah, maka akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Ya, jadi perbuatan baik kita jalankan, kita amalkan semampu kita. Jangan merendahkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya istilahnya terjebak di dalam yang kita lihat ibadah-ibadah yang besar, lalu yang kecil kita rendahkan, kita remehkan. Jangan. Ya, kita nggak tahu ridhonya Allah disembunyikan oleh Allah di dalam ketaatan. Bisa berada di dalam yang terkecil, yang terendah, tapi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah wa katamal ghadaba fil ma'siyati. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Murkanya Allah sembunyikan di dalam kemaksiatan. Maka jangan kita merendahkan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan kita anggap rendah dosa sekecil apapun. Bisa jadi di dalamnya ada murkanya Allah. Orang yang kedapatan murkanya Allah, maka akan celaka selama-lamanya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dengan cara bagaimana, menunjukkan wajah yang cemberut ketika bertemu dengan orang lain. Ya, jangan kita rendahkan itu perbuatan dosa, menunjukkan wajah gak enak. Ya, istilahnya udah wajahnya jelek, masak wajah jelek, ya. Udah wajahnya jelek, masak wajah jelek ketika bertemu dengan orang lain. Wah, ini kan dilihat gak enak, ya. Tapi orang istilahnya walaupun kurang ganteng misalnya, tapi wajahnya ceria, enak dilihat. Jadi jangan kita memasang wajah yang tidak mengenakan, yang cemberut ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah perbuatan dosa. Jangan kita anggap rendah. Bisa jadi di dalamnya itu ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perbuatan dosa apapun, kemaksiatan apapun, yang besar maupun yang kecil, jangan kita anggap rendah, jangan kita anggap biasa. Bisa jadi di dalamnya ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah wa katama ismahul a'zam fil Qur'ani. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan al-ismul a'zam. Apa itu ismul a'zam? Nama Allah yang paling agung. Ya, Allah memiliki nama-nama yang jumlahnya adalah 99, itu di dalam Al-Quran. Kalau dalam kitab Taurat diriwayatkan nama-nama Allah di dalam kitab Taurat itu jumlahnya 300. Di dalam kitab Zabur jumlahnya 300. Ya, di dalam kitab Injil jumlahnya 300. Di dalam Al-Quran jumlahnya 99. Totalnya adalah 999. Ya, namun yang harus kita ketahui adalah 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik, asmaul husna. Nah, di antara asmaul husna yang jumlahnya 99, ada satu nama Allah yang namanya Ismul A'zam.
nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling mulia, yang paling besar. Yang mana jika seseorang berdoa dengan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu Ismul A'zam? Disembunyikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita sering-sering banyak-banyak membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah. Bisa jadi kita menyebut Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya, tadi dibacakan oleh guru kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan di waktu itu diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan ketika Lailatul Qadri itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit ketujuh ke Lauhil Mahfuz, yaitu di langit dunia, diturunkan oleh Allah sekaligus dari awal sampai akhir. Nah, dari Lauhil Mahfuz, dari langit ke dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu masa kenabian daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi di bulan Ramadan diturunkan sekaligus, lalu diturunkan dari langit dunia itu secara berangsur-angsur. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, sering-sering banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Sebab diriwayatkan di dalam hadis, derajat seorang hamba nanti di hari kiamat tergantung bacaan Al-Qurannya. Nanti di hari kiamat diriwayatkan seseorang disuruh untuk meningkat derajatnya, untuk naik sampai batas akhir bacaan Al-Qurannya. Jadi semakin banyak bacaan Al-Qurannya, semakin tinggi derajatnya. Ya, sampai terakhir bacaan Al-Qurannya, maka berhenti derajatnya di situ. Jadi orang semakin banyak bacaan Al-Qurannya, maka derajatnya akan semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini maknanya apa? Bacaan Al-Quran minimal. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu dan juga menantu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa 10 pahala ketika membaca satu huruf daripada Al-Quran itu adalah minimalnya. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat ketika dalam keadaan berdiri, maka baginya satu huruf 100 pahala dari Allah. Kalau di dalam sholat berdiri, satu hurufnya 100 pahala dari Allah. Kalau di dalam sholat membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, karena mungkin gak kuat berdiri, ya boleh dalam keadaan duduk. Kalau sholat sunnah, orang sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, ya. Tapi kalau seandainya gak ada udurnya, ya boleh
oh saya mau sholat sunnah dalam keadaan duduk, nggak ada udzur, ya nggak ada halangan, boleh-boleh saja, tapi pahalanya dikurangi setengah, ya, diskon 50%, ya. Tapi kalau ada udzurnya karena sakit, tetap mendapatkan pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan duduk, maka satu hurufnya mendapatkan 50 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka satu pahalanya itu mendapat satu hurufnya mendapatkan 25 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika membaca Al-Quran tanpa dalam keadaan berwudu boleh, ya, baca Al-Quran tanpa wudu boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Tapi kalau membaca itu boleh. Yang nggak boleh membaca adalah wanita dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan junub, itu baru tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak, maka boleh membaca Al-Quran tanpa wudu. Yang penting tidak menyentuh mushaf. Yang seperti ini baru pahalanya satu huruf 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama dahulu itu diriwayatkan, kenapa kau ulama dahulu luar biasa mulianya, derajatnya sangat tinggi sekali, ya, seperti kita dengar contohnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang ulama besar, lahirnya itu 150 Hijriah, tahun 150 Hijriah, sekarang 1442 Hijriah, berarti berapa tahun yang lalu? Ya, silakan hitung sendiri ya. Ya, 150 Hijriah sampai sekarang terkenal, luar biasa, ilmunya bermanfaat ke seluruh penjuru dunia. Ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai sekarang ini, mulianya luar biasa. Apa amalannya beliau? Itu diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i sehari menghatamkan Quran sekali. Ya, satu hari menghatamkan Quran satu kali. Ya, pantas saja mulia. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Ya, kita kan cuma bisa geleng-geleng aja, ya, nggak bisa kita ngikutin seperti itu, luar biasa. Ya, itu baru Al-Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Abi Hanifah sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 rakaat. Luar biasa sekali, ya. Apalagi dahulu kita dengar para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW ketika sholat gerhana kan dalam 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Itu di rakaat yang pertama, ketika berdiri yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Ya, lalu di rakaat yang pertama berdiri yang kedua membaca surat Ali Imran setelah Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua berdiri yang ketiga membaca surat An-Nisa setelah Al-Fatihah. Di berdiri yang terakhir di rakaat yang kedua itu membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Maidah. Udah 7 juz sendiri. Ya. Itu berdirinya, rukunya lamanya sama seperti berdirinya. Ya, jadi rukunya itu ruku yang pertama selama bacaan surat Al-Baqarah, ruku yang kedua selama bacaan surat Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah. Ya, sujudnya pun demikian. Ini adalah amalannya para sahabat bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkadang sholat sampai kakinya bengkak, ya, sholat baca Al-Quran sampai kakinya bengkak. Pernah nggak kita sholat sampai bengkak kaki kita? Ya, nggak pernah. Ya, makanya, jadi kemuliaan seseorang itu dilihat dari bacaan Al-Qurannya. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah.
Allah menyembunyikan Ismul A'zam di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat adalah wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan walinya ada di antara hamba-hamba Allah yang menjadi walinya Allah. Siapa itu walinya Allah? Yaitu hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Barang siapa yang memusuhi para walinya Allah, maka akan celaka dunia dan akhirat. Itu dalam hadis. Yang mana walinya Allah? Itu disembunyikan oleh Allah di antara manusia. Kita nggak tahu mana orang-orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disembunyikan oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita jangan merendahkan siapapun, agar kita jangan memusuhi siapapun, jangan kita mencaci memaki siapapun. Bisa jadi itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merendahkan siapapun, ya. Justru kita istilahnya muliakan orang lain, ya, berusaha untuk mengangkat siapapun, jangan kita rendahkan. Bisa jadi itu walinya Allah, kita muliakan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walinya Allah disembunyikan oleh Allah di antara manusia. Lalu yang kelima adalah wa katama lailatul qadri fi Ramadan. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadri di dalam bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana orang yang mendapatkan Lailatul Qadri sekali itu seperti ibadah kepada Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Kurang lebih 83 tahun. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadri sekali saja seperti 83 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mendapatkan Lailatul Qadri selama 12 kali saja, maka seperti 1000 tahun beribadah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena diriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah mengadu kepada Allah. Nabi Muhammad pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikan umur umatku yang paling pendek. Jadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW umurnya yang paling pendek. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, hasad ummati baina sittin wa sab'in. Nabi Muhammad bersabda, panennya umatku, maknanya umurnya umatku biasanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu biasanya. Lebih dari 70 berarti luar biasa. Tapi semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah, amin. Sampai 200 tahun, amin. Bang, oke ya 200 tahun ya. 100 tahun aja belum potong. Orang-orang dahulu itu umurnya ratusan tahun. Umat-umat terdahulu umurnya bahkan ada yang mencapai ribuan tahun. Enak bagaimana bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya bisa banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diriwayatkan dahulu umur 80 tahun itu baru balik. Jadi baliknya umur itu umur 80. Kalau sekarang kan 80 tahun udah jadi kesepuhan, ya kan? Udah jadi paling dituakan. Dahulu umur 80 tahun itu baru balik. Makanya jangan kaget kalau kita membaca di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Jangan kaget. Ya, jangan disamakan dengan 80 tahun sekarang. Itu beliau belum balik. Ya, waktu itu 80 tahun belum balik. Jadi orang dulu umurnya ratusan tahun, bahkan ada sampai ribuan tahun. Nah, umat sekarang umurnya pendek, 60-70 tahun. Nabi Muhammad ngadu kepada Allah,
tapi aduan Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan umurnya umat Nabi Muhammad walaupun yang paling pendek, akan tetapi pahalanya yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan Lailatul Qadri. Itu diantaranya. Juga diantaranya adalah dalam hadis, barang siapa yang sholat setelah maghrib, setelah sholat maghrib itu sholat 6 rakaat, ya, ba'diyah maghrib, atau yang dinamakan dengan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu sholat sunnah yang ada di antara maghrib dan isya, dan juga sholat sunnah yang ada di waktu duha, itu namanya sholat awabin. Awabin itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Ya, karena biasanya di waktu duha banyak orang yang lupa kepada Allah, sehingga orang yang sholat di waktu duha dinamakan orang yang awal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga antara maghrib dengan isya banyak orang pulang kerja sampai yang ngantuk dan lain sebagainya, sehingga lupa kepada Allah. Orang yang sholat di antara maghrib sampai isya itu namanya orang yang kembali kepada Allah. Nah, sholat awabin antara maghrib dengan isya minimalnya 2 rakaat. Itu yang dinamakan dengan ba'diyah sholat maghrib. Minimal baiknya itu 6 rakaat. Minimal baiknya adalah 6 rakaat. Ya, diriwayatkan di dalam hadis, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak berbicara yang buruk antara sholat-sholatnya itu, maka akan diberi pahala ibadah 12 tahun. 6 rakaat sholat setelah maghrib, ya, seperti 12 tahun ibadah kepada Allah. Besoknya 6 rakaat seperti 12 tahun ibadah kepada Allah. Ini khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksimalnya sholat awabin antara maghrib dan isya itu adalah 20 rakaat. Nah, jadi sekali-kali boleh kita amalkan 20 rakaat. Dalam hadis, barang siapa yang sholat setelah maghrib 20 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Maknanya apa? Maknanya adalah masuk ke dalam surga. Tinggalnya adalah di surga. Orang bangun rumah di Bekasi, tinggalnya di Kalimantan, kan gak nyambung, ya kan? Orang bangun rumah di Bekasi berarti tinggalnya di Bekasi. Dibangunkan istana oleh Allah di surga, tinggalnya di neraka, gak nyambung, ya. Dibangunkan istana oleh Allah di surga berarti tinggalnya di surga, ya. Nah, Lailatul Qadri disembunyikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya agar dalam sebulan penuh di bulan Ramadan kita ini banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba misalnya kita dikasih tahu, oh Lailatul Qadri malam 21 misalnya. Ya, orang banyaknya ibadah hanya malam 21, iktikafnya hanya malam 21. Tapi disembunyikan oleh Allah, hikmahnya agar kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah huwa syahrus sabri. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Ramadan adalah bulan sabar. Ya, wasabru thawabul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Jadi sabar di dalam beribadah kepada Allah, sabar di dalam menjauhi dosa, ya, membutuhkan kesabaran. Orang yang seperti ini itu dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan Ramadan diriwayatkan bahwa awaluhu rahmah, 10 hari pertama itu adalah rahmat dari Allah, ya. 10 pertengahan maghfirah, ampunan dari Allah. 10 hari akhir itqun minan nar, maka akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Akan tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sering kita dengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan Ramadan bulan penuh rahmat, ya, bulan penuh, ya,
kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, ini yang biasa kita dengar. Tapi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat berbahaya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ancaman. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan celaka di dalamnya. Ini nggak pernah kita dengar, padahal benar seperti itu. Karena apa? Bulan Ramadan bulan penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah, bukan untuk semua orang, khusus untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang apalagi berbuat maksiat di bulan Ramadan, gak sama berbuat maksiat di bulan-bulan yang lain. Berbuat maksiat di bulan Ramadan, meninggalkan perintah Allah di bulan Ramadan, pahalanya lebih hukumannya lebih berat, dosanya lebih besar, bisa celaka orang itu dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah, qul amin qala amin. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, semoga semakin dijauhkan oleh Allah. Katakanlah amin. Nabi Muhammad menjawab amin. Maknanya apa? Orang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah akan semakin jauh dari rahmatnya Allah. Ya. Mengapa? Karena bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Kalau di bulan penuh ampunan saja tidak mendapatkan ampunan, apalagi di bulan-bulan yang lain. Itu menunjukkan orang ini terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu lancang kepada Allah. Ya, terlalu istilahnya bermaksiat kepada Allah. Ya, berarti orang ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hukumnya wajib di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir adalah wa katama al-mauta fil umri. Yang terakhir, yang keenam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kematian di dalam umur. Ya, kematian disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba misalnya kematian kita dikasih tahu, setiap orang dikasih tahu matinya umur sekian misalnya, ya, dunianya nggak karuan, kacau semuanya, ibadahnya juga jadi kacau semuanya karena ketakutan, gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Tapi kematian itu disembunyikan oleh Allah. Tapi kita jangan lupa mati. Kematian disembunyikan oleh Allah, tapi kita jangan lupa mati. Disembunyikan oleh Allah bukan untuk dilupakan, tapi untuk apa? Agar kita tenang menjalani kehidupan dunia, agar kita tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab salah satu obat hati adalah ingat mati. Salah satu obat hati itu adalah ingat mati. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innal qulub tasda kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana besi yang bisa berkarat jika terkena air. Jadi besi bisa berkarat jika terkena air, hati pun bisa berkarat. Orang yang hatinya karatan susah untuk ibadah kepada Allah. Orang yang hatinya karatan berat untuk beribadah kepada Allah, susah berat untuk berzikir menyebut nama Allah, itu hatinya karatan. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Fama jalauha?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati dari karatan agar mengkilat kembali? Bagaimana caranya? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dua. Ya, untuk membersihkan hati dari karatan caranya adalah dua. Apa itu? Yang pertama adalah kasratu dzikril maut, banyak-banyak ingat mati. Ya,
Orang banyak ingat mati, bersih hatinya sehingga apa? Mudah, ringan untuk ibadah kepada Allah, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, sering-sering ingat mati. Lalu yang kedua adalah qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Baca apa? Al-Quran itu juga adalah obat hati daripada karatan, agar apa? Kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di hari akhirat, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, agar kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan. Akhir kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa itu apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana? Dengan melawan hawa nafsu. Sebab apa? Hawa nafsu itu maunya melanggar perintah Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya gak bisa untuk bertakwa kepada Allah. Nah, puasa adalah cara untuk kita melawan hawa nafsu, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.